Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihah akan melaksanakan demonstrasi kontekstual dengan mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan. Di sini saya mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, kepala sekolah dari SMP Hidayatul Muqtadiin. Assalamualaikum, bisa. Waalaikumsalam, Bu Diki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Di sini saya mau bertanya tentang dilema etika yang Bu Nisa pernah alami. Sebelumnya Bu Nisa pernah mengalami dilema etika? Ya. Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya? Pada waktu itu ada murid saya yang suka membolos. Kemudian banyak teman-temannya yang memprotes, mengapa kok dibiarkan anak itu tetap sekolah di sini. Kemudian setelah itu saya panggil dia, apa alasannya dia selalu membolos. Setelah saya kasih informasi, kemudian saya beri pilihan, apakah kamu meneruskan sekolah di sini atau kamu pindah. Setelah itu saya lihat tindak lanjutnya setelah beberapa hari atau setelah beberapa minggu, dan ternyata dia tidak masuk selama 2 minggu berturut-turut. Akhirnya saya panggil. Setelah saya panggil, saya tanya lagi mengapa, ternyata dibully oleh temannya. Setelah itu saya adakan musyawarah dengan dewan guru. Semua dewan guru sepakat untuk anak ini dikeluarkan agar tidak membawa pengaruh negatif yang suka membolos kepada teman-temannya. Setelah hasil keputusan dari musyawarah itu adalah anak itu dikeluarkan dari sekolah, saya minta rekomendasi dari yayasan maupun dari komite dan yayasan mengiyakan anak itu untuk dikeluarkan. Jadi secara berat hati saya mengeluarkan anak tersebut. Jadi sebelumnya jenengan mengalami dilema, yaitu jika kalau dikeluarkan anak akan merasa putus asa, tapi jika tidak dikeluarkan yayasan dewan guru mengalami Anak tersebut akan membawa pengaruh negatif untuk teman-teman yang lain. itu dilema yang pernah dialami oleh kepala sekolah Bu Nisa. Nah, untuk bagaimana Bu Nisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut? Sebelum saya melakukan atau mengeksekusi suatu keputusan, saya mencari dulu apa sebabnya masalah itu terjadi. Setelah tahu apa sebabnya, saya berbagi, saya bersolusi. Setelah itu saya pantau, saya analisa secara kontinu. Setelah tidak ada perubahan, maka akan diambil keputusan. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Jadi mungkin barangkali tadi dengan diskusi. Nah, siapa saja yang Bu Nisa ajak diskusi? Ketika memutuskan pada suatu peserta didik, saya akan mengajak musyawarah seluruh dewan guru dan tenaga pendidikan. Setelah hasil dari musyawarah dewan guru fix, baru saya melaporkan ke yayasan untuk meng-ACC keputusan dari sekolah. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Nisa lakukan selama ini? Kalau dalam pemecahan masalah atau mau mengambil keputusan, saya memanggil siswa itu tersebut, menanyakan kepada wali santrinya, kepada teman-temannya. Setelah itu, setelah menemukan latar belakang siswa tersebut melakukan pelanggaran atau ketidakdisiplinan, baru saya berikan solusi. Setelah ada solusi, kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Kalau tindak lanjutnya membawa pengaruh positif, baik bagi diri siswa dan bagi lingkungan sekolah lainnya, maka kita teruskan. Kalau tidak ada, ya harus kita mutasikan. Saat Bu Nisa mengalami dilema tersebut atau dilema-dilema yang lainnya, apa saja yang jenengan anggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan? Yang saya anggap efektif adalah manfaat bagi orang banyak. Saya mengorbankan satu orang, tapi manfaat banyak untuk semua orang. Misalkan dalam mengeluarkan siswa yang membawa pengaruh buruk, itu membawa dilema tersendiri bagi saya. Misalkan rasa bersalah pada saya karena mengeluarkan siswa, atau nanti akhirnya siswa itu menjadi putus asa atau tanpa putus sekolah, itu dilema-dilemanya. Tapi
kalau saya teruskan anak itu sekolah di sini, nanti membawa pengaruh negatif untuk teman-temannya. Misalkan anak diajak bolos, tidak mengerjakan tugas, atau tidak masuk sekolah dan lain-lain. Terima kasih luar biasa Bunisa. Terus kemudian saat benar mengambil keputusan, apakah ada tantangan saat mengambil keputusan tersebut? Tentu ada. Dalam setiap pengambilan keputusan, ketika musyawarah tidak semua guru itu mendukung keputusan yang sudah diambil secara mufakat. Kita mengambilnya secara kolektif, kalau tidak ada keputusan secara mufakat. Nanti keputusan yang terbanyak itu yang kita laksanakan. Kemudian, apakah bisa memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah bisa juga langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana? Barangkali bisa bisa menjelaskan hal tersebut? Kalau permasalahan itu sangat kompleks dan butuh keputusan yang sangat mendesak, mungkin seketika itu langsung saya selesaikan di tempat. Tapi kalau masalah itu bersangkutan dengan masalah terkait siswa atau guru, maka perlu kita usahakan. Misalkan kalau ada anak yang tidak membawa buku, misalkan, itu kita bisa siasati untuk dipindahkan ke perpus atau lain. Itu bisa diselesaikan saat itu. Kalau misalkan untuk anak yang tidak pernah masuk sekolah, itu tidak harus langsung kita selesaikan saat itu juga, tapi kita harus mencari apa alasan-alasan anak itu tidak masuk sekolah. Berarti dengan kasus tertentu saja ya. Kalau kasus yang saya rasa ringan, tidak membuat masalah yang terlalu besar untuk sekolah, mungkin kita dapat menyelesaikan di tempat. Kalau itu bersangkutan dengan masa depan siswa atau pengembangan sekolah, itu harus secara berkala atau bertahap. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bunisa untuk mengambil keputusan dari sebuah kasus? Ada. Kita mempunyai tim yang namanya Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan. Itu salah satu rekan kerja kita dalam menyelenggarakan pembelajaran di sekolah. Kalau kita tidak solid dengan Dewan Guru ataupun tenaga pendidikan, maka kita sulit melaksanakan sebuah keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan Bunisa, pembelajaran apa yang Bunisa ambil atau Bunisa petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan kita tidak boleh langsung secara emosional. Kita harus dengan kepala dingin dulu. Kita harus bermusyawarahkan dulu, karena seorang pemimpin itu belum tentu keputusannya itu baik. Harus ada pikiran-pikiran yang lain untuk menyokong keputusan dari seorang pemimpin. Luar biasa Bunisa. Hanya itu saja pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf aku mengganggunya. Jawabannya sangat luar biasa. Sudah, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia Soleha, calon guru penggerak angkatan 5. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah. Di sini kepala sekolahnya dari SMK Hidayatul Muqtadiin. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang pernah mengalami kasus dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Udin? Ya, sangat baik, alhamdulillah. Pak Udin, sebelumnya selama menjadi kepala sekolah, apakah pernah merasakan dilema dalam mengambil sebuah keputusan? Ini tentang masalah LDKS. Awal-awal saja di kepala sekolah, LDKS itu kan di sekolah itu sangat penting sekali karena ya laporan. Ya. Tapi awal-awal kita tim ini semangat, akhir di waktu perjalanan mau pelaksanaan LDKS, tim ini kurang semangat. Dilemanya LDKS ini harus tetap terlaksana, namun timnya kurang Semangat. bersemangat. Nah, di situ
Bagaimana Pak Udin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema itu tadi? Karena awal-awalnya itu semangat, ya. Akhir-akhirnya itu tidak digerakkan, sehingga harus saya terjun sendiri untuk mengatasi LDKS yang ada di SMK Hidayatullah tadi ini. Harus. Bagaimana Pak Udin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Udin, terutama pada kasus-kasus yang sama-sama penting. Jadi guru-guru itu juga harus penting. Tadi kan ya, guru-guru itu juga harus penting untuk terlibat. Ya. Di lain sisi LDKS juga harus terlaksana dengan bagus, gitu ya. Ya. Itu bagaimana Pak Udin menjalankan pengambilan keputusan tersebut. Untuk menjalankan keputusan itu, yang pertama kita harus membuat rapat ya untuk guru-guru yang lain. Jika di situ sudah terlaksana dan paruh perjalanan kok tidak ada pelaksanaan, kita harus membuat keputusan dan kebijakan supaya kegiatan itu tetap berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Udin lakukan selama ini? Prosedur saya yang pertama, kalau membuat keputusan kita rapat dulu sama teman-teman guru-guru dan kurikulum seluruhnya. Sesudah itu yang kita pilih untuk hasil rapat, yaitu yang kita laksanakan. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Udin anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau mengambil keputusan yang efektif ya termasuk alhamdulillah kita membentuk kantin ini, dan ada insya Allah program yang sudah berjalan itu termasuk sablon itu Untuk mengambil keputusan program keputusan program. Jadi itu kita jalankan program. iya, itu program yang efektif ya menurut Pak Udin. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Kalau di sini mengambil keputusan, tantangannya yang sangat urgent, yang sangat perlu itu adalah pelaksanaan masalah kesempurnaan efektif dalam jam-jam pelajaran. Yang urgent. Ya. Terus apakah Pak Udin memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus atau Pak Udin menyelesaikannya secara langsung di tempat itu juga saat kejadian, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Udin jalankan? Karena saya memegang di kepala sekolah, jika ada permasalahan tentang siswa itu sudah ada prosedurnya, yaitu termasuk wakah ya, wakah itu ya Diskusi dengan ya wakah dulu. Kalau memang wakah belum bisa menyelesaikan, nanti kita menyelesaikan bersama-sama ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Udin dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah ada ya, termasuk yang saya buat intinya itu pertimbangan pucuk permasalahan, yaitu kepala yayasan. Yaitu Kepala yayasan sekolah ya. Itu yang bisa membantu Ya. untuk ketika mengambil Pak Udin keputusan mengambil terakhir keputusan, ya. ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Udin bisa petik dari pengalaman Pak Udin saat mengambil keputusan dilema etika? Untuk ini dilema etika ini untuk siswa ke guru apa untuk guru ke kepala sekolah? Ketika Pak Udin mengambil keputusan itu ada pembelajaran apa? Yang pertama pembelajarannya, karena saya yang masih baru untuk menjadi kepala sekolah, pembelajaran pertama kali yang saya petik adalah kebersamaan. Jika kita memutuskan apapun itu, alangkah indahnya itu kebersamaan. Luar biasa Pak Udin. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga apa yang diputuskan oleh Pak Udin bisa berjalan dan itu jalan yang terbaik. Amin. Untuk sekolah dan Pak Udin sendiri. Ya, amin. Ya, sudah hanya itu saja Pak Udin.
pertanyaan-pertanyaan yang hanya saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.